Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Abdul Mukmin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik, khususnya bagi kita sebagai seorang guru. Yang mana sekarang ini kita sebagai seorang guru menghadapi murid-murid kita, anak didik kita yang termasuk Gen Z, generasi Z, yaitu generasi yang dilahirkan dari tahun 1997 sampai 2012. Agar kita bisa mengajar mereka dengan baik, menarik, dan sehingga mereka mencintai pembelajaran dan mencintai gurunya, maka kita sebagai seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik Gen Z itu seperti apa sih. Yuk kita bahas. Gen Z ini adalah generasi yang dilahirkan dari tahun 1997 sampai 2012, yang mana mereka itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat digital. Dari mulai mereka bangun tidur sampai tidur lagi, kadang kerap kali mereka memegang smartphone, memegang handphone, bermain handphone, bermain game, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu hidupnya sudah terkoneksi dengan dunia digital. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah Gen Z ini mereka suka untuk dilibatkan, suka untuk diajak kerjasama, suka untuk berkolaborasi, suka untuk meningkatkan kreativitas. Mereka lebih suka, lebih kreatif, mereka lebih imajinatif dibanding kita. Karena itu mereka akan suka jika diajak collab untuk meningkatkan kreativitas mereka. Yang ketiga, mereka lebih suka dengan pendekatan-pendekatan visual, pendekatan-pendekatan gambar, pendekatan dengan animasi, atau dengan film, atau dengan drama, dan lain sebagainya. Ini beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z, sehingga kita sebagai seorang guru juga harus bisa menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Bagaimana cara mengajar yang baik untuk generasi Gen Z ini? Yang pertama adalah gunakan teknologi. Bagaimanapun juga kita sekarang ini hidup di era teknologi, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran untuk Gen Z ini. Pasti mereka akan suka dan senang dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kita mengajar bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, gunakan teknologi. Artinya mungkin dengan film yang ada di internet, atau juga mungkin dengan animasi, mungkin dengan game-game yang ada, atau juga mungkin dengan presentasi-presentasi yang menarik yang menggunakan teknologi. Ajak mereka untuk menggunakan teknologi itu secara bijak. Memang teknologi ini ibarat pisau bermata dua, bisa dipakai untuk kejahatan dan juga bisa dipakai untuk kebaikan, tergantung dari kita. Karena itu kita harus mengajarkan kepada mereka bagaimana berteknologi yang bijak, ambil manfaat dari teknologi itu, seperti umpamanya untuk menggali informasi, untuk belajar, untuk meningkatkan pengembangan diri kita, dan juga untuk menjadi ahli, berprofesi, dan juga mencari uang umpamanya. Tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Jangan sampai mereka terjebak dalam dunia hitam dari teknologi itu, efek negatif dari teknologi itu, seperti judi online, seks bebas, pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita ajarkan pada mereka, berteknologi dengan bijak. Yang kedua adalah aktifkan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Artinya kita harus melibatkan mereka dalam pembelajaran. Kita harus interaktif. Jangan sampai kita mengajar hanya satu arah saja, dari kita saja. Kita ceramah, kita ngomong, kita menyampaikan materi, siswanya diam saja. Nah, ini mereka tidak suka. Mereka lebih suka untuk interaktif. Diajak untuk belajar bersama, diajak untuk menggali ilmu bersama dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Diajak mereka untuk berpikir kritis, berpikir solutif, mencari solusi. Libatkan mereka dalam pembelajaran sehingga mereka tidak ngantuk, sehingga mereka tidak jenuh dengan pembelajaran.
Yang ketiga adalah berikan kepada mereka ruang kreativitas. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran yang bersifat menggunakan pendekatan diskusi, ini mereka lebih suka. Karena dengan pembelajaran berbasis proyek, mereka diberi ruang untuk berkreativitas. Kreativitas bagi mereka sangat penting. Dan dengan kreativitas ini mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena biasanya Gen Z ini dia lebih manja. Karena itu harus dikasih proyek, dikasih kerjaan, dikasih tugas, sehingga mereka lebih mandiri. Mereka lebih bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya. Yang keempat adalah kita harus bisa lebih fleksibel pada mereka, fleksibel dalam mengajar, fleksibel dalam memberikan penilaian, fleksibel dalam aturan dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah jalin koneksi, jalin hubungan dengan siswa. Karena siswa ini kadang dia lebih suka kalau ada hubungan emosional dengan gurunya. Adakan pendekatan kepada siswa. Kemudian mungkin kita adakan komunikasi, koneksi, berbicara dari hati ke hati kepada siswa, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman ketika berada di hadapan atau di dekat gurunya. Ini beberapa hal penting yang saya kira bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita kepada siswa, khususnya siswa yang Gen Z ini. Di samping itu, kita harus sering memberikan umpan balik yang konstruktif, yang positif, memuji aktivitas mereka, memuji semangat mereka. Jangan mengedonkan, jangan suka menyalahkan siswa, jangan suka menjelek-jelekan siswa, tapi justru kita support, kita puji, kita berikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih giat lagi. Ini adalah beberapa karakteristik Gen Z dan cara mengajar Gen Z. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru. Salam guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.